Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Halo. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Sarapan nak ya, biar energi dan nutrisi bisa kita serap sehingga kita bisa dapat belajar dengan lebih semangat. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anak. Nah, kita memasuki pelajaran PAI bab 3, perilaku terpuji adalah kepribadianku. Setelah kita belajar PAI, Ibu harapkan hari ini anak-anak bisa yang pertama mengartikan berbakti kepada orang tua. Yang kedua, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Yang keempat, hikmah berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, yang kelima, akibat tidak berbakti kepada orang tua. Nah, Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini anak-anak bisa dapat mengartikan yang Ibu maksud tadi ya. Nah, untuk selanjutnya lihat bukunya. Anak-anak sayang tidak kepada orang tua? Sayang nak ya. Wajib hukumnya seorang anak ya harus sayang dan patuh kepada orang tua. Siapa orang tua kita di rumah? Ada ayah dan ibu. Mereka adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Ya, kita harus mencintai keduanya karena surga ada di telapak kaki ibu. Nah, bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua? Betul, pintar, membantu dan menolongnya di rumah. Dengan cara apa contohnya? Nah, di sini ada gambar. Ayo lihat. Ada seorang ibu sedang menyiram tanaman. Seorang ayah sedang menggunting rumput dan seorang anak sedang menyapu halaman. Nah, ini kegiatan di halaman di luar rumah, saling membantu, saling menolong. Yang kedua, ada contoh di dalam rumah, kegiatan tolong menolong membantu ayah dan ibu saat sedang di dalam rumah, seperti pada pagi hari sebelum pergi ke sekolah ya. Kita bangun tidur, mandi, sholat subuh 2 rakaat. Setelah itu bersiap-siap ya, pakai baju seragam sekolah. Setelah rapi, setelah selesai, kita keluar kamar membantu ibu yang sedang di dapur. Sedang apa nak? Sedang memasak untuk sarapan kita pagi. Dan ada kakak yang sedang membantu ayah membuka jendela ya, supaya udaranya ganti, masuk yang lebih segar ya. Setelah itu kita ya membantu ibu bergegas untuk sarapan pagi. Jangan lupa setelah sarapan pagi kita berangkat ke sekolah. Pamit kepada kedua orang tua, ayah dan
ibu, dan tak lupa kita dengarkan nasihatnya untuk belajar bersungguh-sungguh di sekolah. Nah, anak-anak, itu yang ibu contohkan itu sikap berbakti kepada orang tua, ya. Kita wajib menunjukkan sikap sayang dan patuh kita kepada keduanya, ayah dan ibu. Mengapa? Karena ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita, ya. Berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban kita, ya. Saling menyayangi, ya. Keduanya saling ikhlas memenuhi kebutuhan makan dan minum, pakaian dan tempat berlindung. Itu siapa? Yaitu tadi orang tua kita, ayah dan ibu, ya. Nah, lanjut. Siapa yang bisa, yang hafal kemarin lagu kita tentang satu-satu sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang orang tua? Ayo kita nyanyi bersama-sama ya dengan suara yang kuat. Yuk, dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. 1, 1 aku sayang Allah. 2, 2 sayang Rasulullah. 3, 3 sayang orang tua. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Terima kasih anak-anak. Lanjut lagi. Masuk yang kedua kita tentang ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Adapun di sini ya, itu dia selalu berkata lemah lembut kepada orang tua. Tidak boleh mengatakan jika orang tua memerlukan pertolongan bantuan kita. Kita harus segera melaksanakannya, mematuhinya, ya. Dan yang kedua di sini taat kepada perintah ayah dan ibu. Ketiga, selalu mendoakannya. Ayo, siapa yang setiap sesudah sholat 5 waktu berdoa untuk ayah dan ibu? Ya, anak soleh ibu pintar. Yuk, sama-sama yuk kita baca doa untuk kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, itu ibu harapkan setelah sholat 5 waktu anak-anak wajib ya kita baca doa itu. Nah, yang terakhir, yang keempat, menjaga nama baiknya. Di saat kita sedang berada di luar rumah, di sekolah, ingat pesannya ya. Selalu menjaga nama baiknya, jangan membuat malu. Membuat malu seperti bertengkar, nak ya. Itu sudah membuat malu orang tua, ya. Sudah mencoreng nama baiknya, itu tidak boleh. Yang kelima, mencium tangan untuk meminta ridhonya. Yang keenam, menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Yang ketujuh, mendengarkan nasihat keduanya. Yang terakhir, yang kedelapan, selalu memiliki waktu untuk membantunya. Nah, ya, masuk lagi yang ketiga, menumbuhkan sikap bakti kepada orang tua. Ya, yang pertama itu selalu senantiasa mengingat kebaikan orang tua, meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua, selalu mendahulukan perintah orang tua,
bersyukur atas karunia berupa apa yang orang tua sudah berikan kepada kita. Lanjut yang keempat, hikmah berbakti kepada orang tua. Nah, banyak nak ya hikmahnya, tapi di sini Ibu sebutkan ada 5 salah satunya, yaitu yang pertama, bertambah kebaikan dan keberkahan. Kedua, memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat dan ridho Allah. Yang keempat, mendapat nikmat surga. Yang kelima, bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Dan yang terakhir, di sini akibat tidak berbakti kepada orang tua. Ibu sebutkan ya, ada 5. Yang pertama, mendapat dosa besar. Nah, akibat tidak berbakti kepada orang tua tadi nak, jangan sampai. Yang kedua, membatalkan amal baik. Yang ketiga, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dekat dengan murkanya Allah. Terus yang kelima, menjauhkan segala cita-cita kita nak ya. Karena doa orang tua itulah yang paling hebat ya untuk anak-anaknya. Nah, dari pelajaran 1-5 di sini Ibu bisa simpulkan ya bahwa kewajiban anak terhadap orang tua adalah menunjukkan sikap baktinya karena ibu yang telah mengandung dan merawat, ayah yang telah berjuang untuk menafkahi, itu sudah salah satu di antara banyak alasan mengapa kita harus berbakti. Membuatnya tersenyum bahagia merupakan tanda bakti, menghormati kedua dan orang tua kita. Ketahuilah apa yang orang tua kita berikan tidak mampu kita membalasnya. Hanya kita harus tetap berusaha dan berdoa untuk menenteramkan hatinya. Nah, semoga Ananda menjadi anak yang berbakti dan sayang pada orang tua serta berakhlak mulia. Sampai di sini, kita jumpa lagi di pelajaran selanjutnya di minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.